أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه alamatena soleiku papat badani mumi anut di syariat kanding lesane alus ngendikane kapindo mulyakeun imam tuane alamatena soleiku papat badani mumi anut di syariat kanding lesane alus ngendikane kapindo mulyakeun imam Bapak
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى
مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين طاب أوان وعد هذا الحبيب أعلنت السماء والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تهتج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والقدرة كشفت كناد المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة والحكمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانطلق سبل الكمال من النور عن نور، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الصلاة والسلام
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an tadi menambahkan keimanan serta ketakwaan dalam Sallallahu ala Muhammad. Semua enggak pakai musik dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Doa, ya Allah berkahi majlis kami, amin. Ya Allah rahmati majlis kami, ya Allah ridhoi majlis kami, ya Rasulullah syafaati keluarga kami. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'matillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramah yang saya muliakan, saya hormati para tokoh agama, ustadz, ustazah, lingkungan mana sini? Marina Permai sampai karo, sampai lari, sampai koro-koro ibu-ibu ngebleng goblok mendadak. Yang saya muliakan Dewan Pengurus Musola Babur Rahman, yang saya hormat Babur Rahmah, pintu kasih sayang. Wih, jenenge musolane hebat. Mugi-mugi sapa mawon sing mlebu ning musola kene sama dengan masuk di dalam pintu kasih sayang. Amin. Mlebu masuk musola sini pulang tambah disayang suami. Tapi kalau yang masuk suami pulang dimarah istri. Ada orang megawe. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak lupa kepada Ibu Jamiah Muslimat, pengurus dan jajarannya yang saya hormati, wabil khusus hadirin wal hadirat yang sore ini bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita, kumpul kita, Allah jadikan asbab kita bisa kumpul bersama kelak di dalam surga Allah Ta'ala. Amin. Sebelumnya mohon maaf, ini suaranya agak ngeranggeh-ngeranggeh. Wis mentek tungane mugi-mugi sedaya paling sehat nggih. Mulai tanggal 1 Rabiul Awal Maulid kula niku tanggal 1 teng Blanti Pangkuh 8. Niku Pak Turyono tersangkane melok ngeterne. Roh niku. Mulai tanggal 1 Maulid sampai detik niki awan bengi niku metu mawon. Niki lagi ketemu istri Bu, Mas masa udah mau ngaji lagi.
Iya, kemarin. Makanya ketok tuwek gara-gara ibu-ibu ya. Lah umur selawe wis koyo ngene, Bu. Mudah-mudahan semua Allah karuniai panjang umur nih. Ibu yang saya hormati, karena ini peringatan Maulid Nabi, kita syukur kehadirat Allah Ta'ala. Sore ini kita bisa mewujudkan bentuk bukti cinta kita kepada Nabi, bentuk wujud bukti kecintaan kita kepada Nabi, karena Nabi berjanji man ahabani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta aku nanti di surga bareng dengan aku. Mudah-mudahan termasuk kita, amin. Cuman kalau dari depan tak tengok, tak incen, tak perhatikan wajah yang hadir ini semua wajah calon surga. Hanya saja masih calon. Namanya calon itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Kayak dulu ada calon wali kota 4 yang jadi berapa? 1. Ini calonnya ratusan calon surga, yang jadi paling cuma 2-3 gitu. Siapa kira-kira Pak Ustadz yang ceramah? Tapi sampai saya ajak semua ikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting tumbuhkan rasa cinta dalam hati kita. Gimana Pak Ustadz kita supaya bisa tumbuh kecintaan yang sungguh di dalam hati kita? Man ahya sunnati faqad ahabani. Kalau ingin cinta kita diterima Nabi kita, kita harus senang mengikuti terok-terok. Kita harus berusaha mirip dengan apa yang dijalankan oleh Nabi. Jaminannya apa? Kalau anak-anak di pondok itu, di pesantren kami, siapa yang cinta pada nabinya, sampai jawab ujungnya Bu-nya gitu loh. Ngomong siapa yang cinta pada Nabi, dikasih lagunya, masuk pada Nabi-nya. Apa wong Marina. Siapa yang ta'zim, siapa yang hormat pada Rasulnya, pasti hidupnya dicukupinya, tentram keluarganya, rukun rumah tangganya, banyak anak. Kalau rukun kan setahun hamil, saking rukunnya metang. Ngerti metang. Tentram keluarganya, rukun rumah tangganya, surga tempatnya si tenan Nabi. Ayo dipukul. Ini mau takkan munggah kok. Diulang. Sabar. Iki ora nyambung gitu ibu-ibu. Wong aku wis maca syair kok panggat ditongong. Takon munggah takon gepuk iku aja gepuk bojo ae. Sidenan Nabi. Siapa yang patuh pada Tuhannya, siapa yang taat pada perintah, pasti hidupnya dicukupinya, lancar rizkinya, mudah urusannya, lunas. Langsung nyambung sampai modelnya gitu. Ada yang punya hutang? Banyak.
Mudah-mudahan yang hadir di sini barokah ngaji, dimudahkan untuk melunasi semua hutangnya. Amin. Belum bisa melunasi, mudah-mudahan yang dihutangi lupa, sehingga dibayar nggak mau terima. Senangan sampean. Lancar rizkinya, mudah urusannya, surga tempatnya. Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, Allah. Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi, Allah Allah, Habib Khutbi, Habibin Nabi, Sidi Muhammad, Habib Khutbi, Habibin Nabi. Orang yang cinta Nabi pasti dirahmati kok dirahmatnya. Repot mulang Marina. Siapa yang cinta itu barunya. Kalau orang yang cinta Nabi pasti dirahmati. Orang yang cinta Nabi pasti dikasih. Semua kebutuhannya pasti tercukup. Nanti di akhiratnya pasti disyafaati. Salli Iman ala nada, salli wa sallim daiman ala semuanya. Wal ali ashabi man qad wahada, wal ali ashabi man qad wahada. Yang penting cinta pokoknya, nggih, cinta pada Nabi, tapi cintanya jangan hanya yang di bibir saja. Orang cinta ciri-cirinya ketika dia cinta dia sering menyebut namanya. Nggih tidak? Orang cinta sering menyebut nama, dia sering mengingat, susah melupakan, dia ingin selalu dekat dengan, dia takut kehilangan diri, dia siap berkorban apapun untuk, bahkan dia rela mati karena sampean tinggalnya. Saya mikir mumet. Itulah cinta, orang cinta bu, masya Allah. Sampean ketika cinta pasti selalu mengingatnya, selalu sebut nama dirinya. Itulah cinta. Maka sebagai bukti cinta di antaranya banyak bersolawat kepada Inna awwalan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Kata Nabi, orang yang nanti pertama kali bertemu aku di hari kiamat, saya ulang, inna awwalan nasibi, orang yang pertama kali bertemu aku mendapat syafaatku, maksudnya syafaat Nabi di hari kiamat, mereka yang paling banyak membaca sholawat. Kalau bisa di rumah juga banyak-banyak sholawat, jangan hanya pas pengajian. Insya Allah rumah tangga sampean tentram. Kalau kata guru saya dulu di pesantren, kalau bisa itu umbah-umbah sholawat, bersih rumah korah-korah antar anak sekolah lumah-lumah jebablah sholawat. Udah nggak apa, sambil masak boleh kah Pak Ustadz? Boleh. Sholawat nggak harus suci wudhu dulu sampai datang bulan sholawat boleh.
Ya Rasulullah sambil goreng tempe. Salamun alaihi ya rafi'asha liwa daraji atufat hayati ratal alamin. Saya yakin gosong gak terasa. Gak apa boleh, daripada sambil goreng tempe malah ngomong sendiri, ngomongin tetangga. Emang orang ini kalau dibiarin terus kurang ajar. Awas kalau besok kamu tak remet cangkemnya. Ya mending sholawat, banyak-banyak sholawat. Muslimin muslimat, mari perbanyak sholat. Jawab pentung. Ben aku nggak kelajingan mana lo bu? Sama seneng bikin saya kecewa. Muslimin muslimat, mari perbanyak sholawat pada Nabi Muhammad supaya mendapat syafaat. Muslimin muslimat, mari perbanyak sholawat pada Nabi Muhammad supaya mendapat syafaat, supaya kita selamat dunia akhirat, supaya di hari kiamat kita mendapat. Shalli wa sallim meneladani dan meningkatkan rasa, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Memang untuk syarat kita dipastikan ke surga, diantaranya tumbuhkan benar-benar cinta kita kepada Nabi. Ngajinya agak ringan-ringan aja. Kemarin sore saya ngaji di yang pertama habis jam 1 itu di Giopus 16 itu agak berat. Mereka sing gawe tema abot, lagi gawe tema enteng, bahasa cinta. Orang itu kalau sudah cinta, cinta itu menguasai segalanya. Cinta itu mendominasi, Bu. Barang angel niku karena cinta jadi sesuatu yang sulit gegara cinta jadimu, sesuatu yang berat gegara cinta jadi ringan. Yang mahal sekalipun tapi karena ada dasar cinta jadimu, tidak. Itulah cinta. Istilahnya dulu sampean ketika masih muda tinggal di Pangkuh. Ada yang orang Pangkuh? Oh, enggak ada. Kulon Bentino Rono. Setiap sebulan sekali saya ada rutinan di sana, 2 kali malah. Jadi umpama pemuda dari Palangka, sebut aja namanya umpama Paijo, cinta sama pemudi Pangkuh namanya Paijah. Paijo cinta Paijah, rumah Paijah di Pangkuh, lalu si pemudanya di Palangka. Cinta mereka tumbuh di tahun 90-an. Sedang Pangkuh keadaannya jalan masih berantakan, gitu tidak? Jalan yang sulit bagi Paijo, gampang apa sulit? Banjir lo gak ngurus wani dicincing, gitu tidak? Demi cinta. Sekarang saya tanya, cinta Nabi enggak? Cinta. Kalau cinta Nabi, Nabi biasanya subuh selalu berjamaah, sengantuk apapun beliau tetap berjamaah. Di Marina sini subuh juga berangkat atau ngorok? Cinta kumbal. Paham? Katanya cinta yang berat jadi, yang sulit jadi gampang. Demi cinta, aku rela segala-galanya karena hatiku sudah gak ada duanya. Begitu, Bu. Ibarat engkau bantal, aku ilernya.
kan nggak pernah pisah. Ibarat engkau bunga aku tangkainya, ibarat engkau tembelai aku baunya. Itulah cinta, nggak mau dipisah. Mudah-mudahan kecintaan kita setelah berkah Maulid Nabi kali ini ditambah ketumbuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, begini, kenapa sih kita ini kok diharuskan cinta supaya kita kembali ke surga? Hakikat setiap manusia, siapapun dia, apapun bidang pekerjaannya, bagaimanapun karakternya, setiap manusia pinginnya hidup di dunia bahagia. Kalau bisa kaya raya, nanti mati masuk. Itu hampir semua orang begitu. Mungkin ngacung yang nggak pingin ke surga. Oh, berarti waras. Semua pingin balik ke surga. Kenapa sih? Kok setiap kita pinginnya balik ke surga? Begini sejarahnya, manusia ini anak cucu Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa. Nabi Adam dan Ibunda Hawa dicipta pertama kali di surga. Beliau jatuh cinta di surga. Beliau menikah di surga. Hanya karena peristiwa kecil beliau membuat kesalahan, terpaksa memetik buah khuldi, akhirnya dihukum di alam dunia. Nah, kita anak manusia ini keturunan mereka berdua. Ternyata kakek nenek kita terdahulu aslinya penduduk surga. Ya wajar, ternyata kita keturunan surga. Kok tiba-tiba ngene iki modele keturunan wajar kalau kita ingin balik ke surga, karena surga adalah negeri asal nenek moyang kita. Seperti kita orang Jawa, ada orang Banjar yang di Palangkas ini tidak hanya orang Dayak, orang dari mana-mana, dari suku Jawa ke Palangkaraya. Wajar kalau kita kadang setiap lebaran pingin kembali ke negeri asal kelahiran kita, tanah Jawa. Paham? Ini ada yang pingin, kadangkala ada yang tumbuh pingin pulang ke Jawa, ada, karena sampean aslinya penduduk Jawa. Kita asli penduduk surga. Sudah ada yang pingin balik ke surga? Loh, belum. Ini sama ini warga model apa ini? Begini Bu, ada orang Jawa datang di Palangkaraya, kok dia nggak berani pulang ke negeri asalnya, ini pasti ada masalah. Yang pertama, kurang cukup duitnya, ongkosnya, boleh jadi sangunya. Yang kedua, mungkin dia punya masalah di kampung asal. Dulu waktu masih tinggal di Jawa pernah nyuri istri tetangga. Jadi gak berani pulang, takut digebuki dase karo wong. Paham? Kita kok gak pingin balik ke surga, jangan-jangan ada masalah. Ayo, kita wajah bermasalah ini. Kalau Pak Ustadz Bang, kalau Pak Ustadz sudah rindu dari dulu, tapi tetap gak dibawa ke sana. Kalau sampai kan gak rindu, malah cepetan ke sana. Mudah-mudahan semua panjang umur. Ibu, kalau sampean orang Jawa, keturunan Jawa, sekarang tinggal di Kalimantan, ternyata suatu saat pasti pingin pulang ke negeri asal, tanah Jawa. Ketika sampean pingin pulang ke Jawa, apa gratis saja atau ada syaratnya? Ada syaratnya. Syaratnya apa yang paling utama? Duit maneh. Kok wong marinai moto duitan nggak Pak? Ada yang lebih penting dari duit. Sampean punya duit 100 juta pingin ke Jawa, tapi nggak punya KTP, statusnya nggak jelas, apa bisa? Nggak bisa. Ternyata ada yang lebih penting dari duit, yaitu KTP atau status. Kecuali sampean numpak jebok liwat segoro, kan nggak mungkin. Ternyata ada syarat yang harus kita lewati. Paham? Apa syaratnya? KTP, tiket, gitu tidak?
status kita, tiket kita, lalu baru ongkosnya. Sama kita pulang ke negeri asal kita, surga Allah Ta'ala nggak semudah itu. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, ad-dunya darroman la darolah. Dunia ini tempatnya orang yang nggak punya tempat. Jadi dunia ini bukan tempat kita. Kita bukan sini tempatnya. Bukan sini gimana sih Pak Ustadz, tuh rumah saya, itu rumah sampean sekarang. Kalau 20, 30, 50 tahun ke depan, kira-kira apa masih rumah sampean? Iya Pak Ustadz. Kalau 100 tahun? Sudah enggak. Kira-kira rumah siapa? Anak. Rumah anak itu aja kalau anaknya nggak pinter jualan. Kalau anaknya pinter jualan, habis rumah sampean. Ternyata kita nggak punya tempat. Kita menempat itu hanya sementara. Karena tempat kita bukan sini. Tempat kita yang sebenarnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita keturunan asli penduduk surga. Makanya diperintah sholat 5 waktu dijaga. Karena sholat itu kata Nabi, sholat 5 waktu itu bagaikan mandi sehari semalam 5 kali. Kalau mandi sehari semalam 5 kali, kira-kira bersih apa enggak? Bersih. Sehingga ketika kita bersih, pantas kita balik ke surga, tempat yang bersih, tempat yang indah. Sebenarnya hanya untuk kelayakan. Kita diperintah sholat, puasa, zakat, itu enggak untuk Allah, enggak. Itu untuk diri kita sendiri, supaya nanti pantas balik ke negeri asal yang indah, surga Allah Ta'ala. Paham? Sebenarnya soalnya kalau pantas itu indah, kalau nggak pantas itu nggak nyaman. Contoh, di sini ada pengajian, tempatnya indah, bersih, masya Allah, AC-nya bikin sampean sik sumuk. Tempatnya seperti ini, tiba-tiba ada datang Ibu Marina sini ikut pengajian, pakai daster yang cuma tingginya selutut sini, sudah nggak pakai kerudung, mana dasternya itu lengannya cuma kelihatan apa sini Bu, keteknya, udah nggak karu-karuan, habis masak langsung lari ke sini. Pantas nggak? Mana duduknya persis di depan Pak Ustadz sini. Pak Ustadz bingung, iki bojone sapa ucul. Gak pantas itu, nggak nyaman, nggak pantas itu bingungin teman. Maka nanti kalau ada orang nggak pernah ibadah gini, ya sebenarnya tetap masuk surga, tapi karena nggak pantas, ya dibersihkan dulu. Nanti dibersihkan dulu, Allah sudah siapkan mesin cuci pembersihnya. Maka kalau sampai mati membawa dosa, nanti oleh Allah tetap, karena kita punya iman. Iman ini nanti sebagai syarat KTP kita, status kita yang jelas iman ini nanti mengantarkan kita ke surga. Cuman karena keadaan kotor, masih banyak dosa, maka nanti dibersihkan dulu. Allah sudah siapkan mesin cuci pembersihnya, namanya neraka. Jadi neraka itu nggak untuk menyiksa, enggak, itu hanya untuk membersihkan dosa. Tapi yang lumayan rasanya tuh, remuk dasmu bawa. Makanya mumpung kita belum pulang ke sana, siapkan mulai saat ini. Mudah-mudahan kelak pulang tanpa membawa dosa, berakhir husnul khotimah. Amin. Amin. Kok kayak rapati amin sampean. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini rencananya karena kita nggak punya tempat di dunia, ini rencananya sampai mau dipindah ke surga. Sebelum pindah ke surga, nanti ada tempat ruang tunggu, namanya alam penantian, yaitu alam barzah. Ini rencananya sampai mau dipindah ke sana. Sampai sudah dengar rencana ini, kabar ini? Belum, repot wong kene. Dan urip kan dia ini nyapo ae lek gak krungu kabar iki lho. Ini rencananya sampai dipindah ke sana itu wajib. Cuma nggak tahu kapan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti menemui kematiannya. Fa idza jaa ajaluhum, ketika batasnya, takdirnya, ketentuannya pastine wis teko, gak iso maju, gak iso mundur. Makanya bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Itu bisa jadi, bisa juga
ibu yang duluan, saya yang belakangan. Salah nggih? Oh, bisa jadi saya belakangan, ibu duluan. Bisa juga ibu duluan, saya belakangan. Oh, sama aja masih. Ya kapanpun kita mudah-mudahan husnul, tapi kita pasti ke sana. Nah, sebelum ke sana rencananya nanti sampean mau dimatiin dulu. Enggak langsung ke sana, enggak. Sampean rencananya dimatiin dulu. Sampean sudah ngerti rencananya mau dimatiin, sudah ngerti? Loh, belum lagi. Repot toh wong kene iki. Tak jangan ngaji rada enteng-enteng ae. Iki rencanane kula, barangnya rencanane apa dipateni. Paham? Nah, nanti ketika kita sudah dimatii, barulah kita nanti diangkat pesawat, namanya pesawat keranda air. Ya, namanya pesawat masa gitu. Nah, pesawatnya namanya keranda air, nanti berhenti di airport. Sini mana kuburannya? 12. Oh, Keranggan ya. Kapal 12 loh. Nanti berhenti di airport Keranggan sana. Enggak di Ciliriwut situ, enggak di Keranggan sana. Setelah di sana ini rencananya nanti sampean akan ditemui penjaga bandara yang dikomandani langsung oleh Mungkar dan Nangkir. Nanti sampean ditanya, mana tiketnya Bu? Mana KTP-nya gitu. Ditanya sama Mungkar Nangkir. Istilahnya tanyanya cuma nggak tiket dan KTP, status kita yang ditanya man robuka, man nabiyuka, man dinuka, man imahmuka, man ikhtuku, man kiblatuka, man uhtuka gitu. Sampean sudah pernah ditalkin belum Bu? Oh, makanya kok ngomong aja. Saya talkin mau? Oh, enggak, ya pura-pura praktek aja supaya nanti gladi. Nanti Mungkar Nangkirnya, ini kebetulan malaikat Mungkar Nangkirnya dari Hiu Putih, sabar kok. Enggak bawa got, enggak bawa besi panas, enggak, malah bawa kopi susu. Wow, semada malah nggih. Coba ibu siapa Tuhanmu? Mayatnya pinter-pinter. Bu, nanti di alam kubur, alam barzah sana ada Mungkar Nangkir yang mendatangi kita dengan bentuk wujud yang serem, ada juga wujud yang tampan. Sampai mau ditemu yang tampan apa yang serem? Yang tampan, tapi jawabnya kok kasar, ya yang sopan. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhan saya, gitu Pak. Maksud siapa Tuhanmu? Allah. Berarti sampai mau ditemu yang serem nanti, yang matanya segede tong gitu nih. Ayo coba tes gladi, sampai mayat sama malaikat. Ibu siapa Tuhanmu? Allah Tuhan saya. Ibu siapa nabimu? Mayatnya pinter-pinter. Husnul khotimah semua, amin. Sholatu, ayo pukul lali neh. Mayat sing buri ketinggalan nih. Ayo sholatu wa salamu. Ibu apa agamamu? Islam agamaku. Jawaban mayatnya tidak sama. Ini mayatnya bingung nih malaikat isu-isu. Beda-beda Pak. Oh, berarti mayat Hiu Putih sama mayat mana sih? Marina nggak sama gitu? Kan ada yang Banjar, ada yang Jawa, ada yang Dayak. Tapi tantakonnya bahasa Indonesia, kok sampean bingung nih malaikat model.
agama Islam agama saya. Untung malaikatnya sabar, sering dikasih bocoran. Ibu apa panutanmu? Bingung nih. Kitab Al-Quran panutan saya. Sholatullah semuanya sambil sholawat. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Pertanyaan keempat, kelima sekarang. Kalau lolos sisa 2 ini, sampean dipersilahkan untuk masuk ke pesawat, ke ruang tunggu, namanya Raudhatum Miryadil Jannah, taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 2 ini nggak bisa, di antara 6 ada yang nggak bisa, sampean disuruh keluar dulu untuk netap di Hufratum min Hufarin Niron, penjara panas parit-parit dari api neraka. Itulah di dalam kuburan nantinya. Maka saya kasih bocoran ini, gak bolo gak tak omongin sampean kok. Dongeng bot-bote bolo sampean tak kasih tahu. Nanti kalau nggak percaya bawa HP. Kalau sampean duluan chatting Pak Ustadz, oh beneran Pak Ustadz. Ini saya ditemui sama komandan alam barzah gitu. Nanti apa aja ya Pak Ustadz, pertanyaan jawabannya gitu nih. Keenakan sampean. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kelima, mudah-mudahan semua kelak husnul khatimah, amin. Ibu mana kiblatmu? Kiblat saya. Mayitnya masih gak iso. Baitullah kiblat saya. Ibu siapa saudaramu? Muslimin muslimat saudara saya. Untung ketua regu nih rotok pintar. Sing diwangi iki. Enak lah dia ketua regu pintar. Oke, nanti kita satu aja yang bisa. Oh, kita ikut semua. Nggih, kayak di sini kan maulidan nggak sama, ada yang nggak punya, ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang enggak, tapi yang dimakan sama, duduknya juga sama. Paling yang beda ustadznya nanti pulang agak dibawain apa-apa. Itu aja kalau dibawain. Enggak ya enggak apa-apa Pak Bu panitia, kok nanti dikira Pak Ustadz ini nyindir-nyindir. Ya kalau enggak dibawain ya kebangetan. Oh malah sudah disiapkan. Sholatullah salamullah. Sudah sejam loh Bu. Belum sampai dulu jamnya sampai nu jam piro. Udah capek. Saya udah capek loh. Memang wong wedok itu gak gampang kesel ya. Wong wedok ning ndi kuat-kuat modelnya ya. Pokoknya wong Marina. Gak gelem mulih, gak gelem medun. Ngaji terus. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu yang saya hormati, jadi rencananya ini kabarnya kita akan dipindah ke alam barzah. Mungkin ibu juga sering dengar cerita alam barzah. Ibu pernah tahu dengar cerita-cerita alam barzah? Nah, sampai masa belum ingin lihat-lihat ke sana gitu? Loh, belum. Oh, di sana sudah ada kakek kita, nenek uyut kita, para nabi juga sudah di sana. Para wali ulama banyak yang di sana. Masa sama nggak pingin jenguk-jenguk kakeknya gitu? Kalau bisa balik nggak apa-apa Bos. Juga nggak bisa balik. Itu masalahnya. Berarti putu gak beneh. Putu kok gak pingin delok bayi putu piye. Is mudah-mudahan panjang umur husnul khatimah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan yang 6 ini nggak perlu kita menghafal, nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting amal ibadah kita terjaga, tertata untuk menuju ridha Allah Ta'ala. Kuncinya sholat 5 waktu harus
Itu bagian daripada kecintaan kita kepada Nabi. Orang yang cinta sering meniru dia yang dicinta. Kalau di rumah sampean banyak gambar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, itu berarti keluarga anak sampean ada yang cinta bola. Tidak. Sehingga orang cinta itu akan membentuk karakter dirinya. Sama kalau kita cinta sama Nabi kita, karena Nabi kita ahli ibadah, kita pun akan mengikutinya. Maka jaga 5 waktu, insya Allah kita akan mendapat husnul khatimah. Amin. Karena di dalam 6 pertanyaan yang pertama, siapa Tuhanmu? Allah Tuhan saya. Semua orang Islam pasti tahu Tuhannya namanya Allah. Dia sholat nggak sholat tahu. Cuman kalau dia nggak pernah sholat, meskipun dia tahu tapi nggak bisa menjawab. Karena di dalam sholat sering menyebut nama Allahu Akbar, takbiratul ihram, ruku Allah, i'tidal sami Allah, sujud Allah, sampai terakhir Assalamualaikum warahmatullah. Nama Allah sering disebut sampai mulut ini lemes dengan menyebut nama Allah. Kalau nggak pernah ibadah, apalagi nggak pernah sholat, dia tahu, tapi mulutnya kaku. Ditanya siapa Tuhanmu? Mau ucap Allah itu nggak mampu, nggak bisa karena kaku. Akhirnya malaikat bijaksana memanggil malaikat Zabaniyah, malaikat azab, diambilkan besi panas yang gedenya segede tiang rumah itu. Pukulkan ke mulut orang, powang. Itu nggak disiksa, nggak, cuman dilemesin mulutnya. Kalau bahasa Inggrisnya itu dilemesne cangkeme. Boleh cangkeme wis lemes disamputi. Siapa Tuhanmu? Sampluk powang. Siapa? Apa lama-lama lemes? Allah gitu. Jadi orang itu bisa bukan karena pinter, karena pengetahuannya, bisa itu karena iso mergo kulino. Kayak kalau di kampung saya itu ada seorang istri, kok dia itu lancar ngomeli suami, itu karena terbiasa. Kalau di sini masuk aneh bojo sing ngomeli bojone. Oh enggak ada, alhamdulillah. Oh ada, kudung warna apa wong? Kalau di kampung saya itu kok ada seorang istri bisa lancar. Suami belum datang itu udah ada persiapan. Awas boleh mulai tak gerus dia sih. Itu kenapa kok lancar begitu? Karena ya, saya coba ketika pengantin baru. Saya pernah lihat seorang pengantin baru 1 minggu. Si suami ini keluar jalan terus sama teman-temannya. Akhirnya si mertua jengkel. Jam 12, jam 1 baru pulang. Anaknya dibilangin, tuh suamimu menikah baru 1 minggu, jalan setiap jalan pulang malam tuh suami macam apa? Sana diomelin. Anaknya Bu disuruh ngomelin suami karena masih 1 minggu gak bisa, malah nangis. Mama, aku takut dosa, aku ngomel apa? Gak bisa, dipaksa ngomelin gak bisa. Pas sudah 1 tahun, suaminya pulang lambat dikit, gak disuruh ngomelin Bu. Lancar, gak bisa berhenti. Berhenti itu kalau pas ketiduran. Habis tidur bangun langsung disambung lagi, temanya masih yang tadi. Pokoknya berhentinya kalau pas mati baterainya, tidur mati. Nanti bangun tidur sambung lagi. Kenapa kok lancar? Bisa karena terbiasa. Maka mumpung kita belum dilemesin mulut nanti di alam baka, saat ini ayo kita lemesin mulut kita, biasakan mulut kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu. Kunci jaga sholat kita, tambah dengan zikir kita, subhanallah, tasbih, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah. Insya Allah mulut ini nanti terbiasa dengan menyebut nama Allah. Siapa Tuhanmu? Otomatis tanpa harus ada yang ngasih tahu, ini akan menjawab dengan izin Allah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Sama-sama, nggak pakai musik, ikuti saya. Ya Allah, ya
Allah. Semua ya Allah, ya Allah. Diangkat ya Allah, ya Allah. Bisa? Ya Allah, ya Allah. Sama-sama nurun. Ya Allah, ya Allah. Dalam kesendirian kita tengah malam, jangan tiktokan aja. Nanti tengah malam lihat tiktok, paginya begini-begini. Apa? Sudah lewat. Kita ini masanya sudah nggak lama. Apalagi kita orang Jawa. Kita mau pulang ke tempat alam penantian itu, Bu, ada tanda-tandanya, Bu. Seperti padi itu setiap mau dipanen itu sudah ada tandanya. Tanda padi itu biasanya kalau mau dipanen padi yang sudah menguning. Ini nanti mau ada isinya atau enggak ada isinya, kalau sudah waktunya habis di sawah tetap dipanen sama. Kalau kita hidup di dunia ini ada isi atau enggak ada isi, kalau sudah habis jatah kita dipanen. Apalagi kita sudah ada tandanya semua. Rambutnya wis putih, alamat arepe ojo banter-banter. Ini rambut gue sakit sing putih lah. Matanya udah lamur, udah deket alam. Gak usah dikucak-kucak, Bu, biasa mawon. Kulite wis kendor, rawayae mucur. Kok kaya sampean wedi to omahe kulite. Ora. Nggih. Untune wis ompong, alamat arep digo. Operasi untu. Ora biasa mawon. Muga-muga sedaya dawa umur. Nggih. Sholli wa sallim daiman ala Sallu ala Nabi Muhammad. Tengah malam kita sebut nama Allah, nama Tuhan kita yang memiliki segala-galanya. Bumi langit berikut isinya ada dalam genggaman Allah Ta'ala. Sehatnya kita, suami kita, anak kita, keluarga kita, semua yang punya sehat Allah Ta'ala, yang punya kesembuhan Allah Ta'ala, yang punya keberkahan, kelancaran Allah Ta'ala, bahkan yang punya ketentraman Allah Ta'ala. Bukan banyak harta bisa tentram rumah tangga. Gak sedikit orang kaya justru berantakan keluarganya. Kalau dengan banyak harta bisa tentram keluarga, gak berantakan keluarga, mungkin Anang Firmansyah gak pernah berantakan keluarganya. Sampai pernah dengar Anang Firmansyah? Hah? Oh iya, Anang Firmansyah. Aku yang salah. Pernah dengar? Itu hanya untuk wacana kita aja. Ternyata kaya nggak menjamin bahagia, karena bahagia tentram ada dalam genggaman Allah Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir bisa menenteramkan jiwa. Maka banyakin zikir di keluarga. Ojo mek mikir duit endase niku, mikir Allah. Insya Allah nanti pas ada masalah, suami lagi marah, pegang kedua pipi suami, di depannya langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pasti dicakar mukamu. Kok aku diruqyah ini gitu.
Ya gak gitu, gak usah nunggu suami marah baru ya Allah. Tengah malam angkat tangan, ya Allah, ya Allah. Suamiku ya Allah, dia imam keluargaku. Jaga dirinya, sehatkan lahir batinnya, kuatkan iman takwanya. Jaga kesehatannya, mudahkan segala urusannya. Dia adalah tulang punggung keluarga. Dia imam dari keluarga. Ya Allah, kepada siapa aku bermohon perlindungan, bermohon segala kebutuhan selain hanya kepadamu. Ya Allah, ya Allah. Anak-anakku ya Allah, yang di rumah, yang di pondok pesantren, yang dimanapun juga, jaga kesehatannya, bimbing langkahnya, tuntun hatinya, karuniakan hidayah untuknya, jadikan mereka anak cucuku anak yang solih dan solihah. Dia adalah generasi keluarga, dia harapan keluarga. Bimbing dia ya Allah, jadikan dia anak cucu yang bisa membawa martabat tinggi untuk ayahan dan ibunya. Begitu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau tahu Engkau yang maha tahu keadaanku. Tolongi aku, kuatkan iman takwaku, gitu. Bimbing hatiku, karuniakan selalu hidayah untukku. Ya Allah, kumpulkan aku, suami, anakku, dan keluargaku semua kelak di dalam surga yang indah. Ya Allah, ya Allah, gitu. Dalam hati aja memohonnya, lisan menyebut nama Allah, hati berdoa kepada Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Sambil hati kita bermohon. Sudah ada yang begitu? Sampai bilang ada Belgedes. Aku tak percaya. Mulai nanti jalankan. Ibu mau minta sama siapa kita? Hidup kita ini Allah yang memberikan semua. Coba kita ini nggak punya hidup, nyawa ini sampean ini kapan sampean itu bernyawa, sampean kapan bernafas? Ibu, sampean itu berkedip kapan? Sampean pernah berkedip? Ah, pernah. Saya kalau memang pernah, saya tanya, selama duduk bareng saya di sini berapa kali sampean berkedip? Nggak tahu, nggak ngitung. Memang sampean nggak pernah berkedip kok. Itu Allah yang menghendaki berkedip. Kalau sampean sendiri, ayo mata tutup, ayo mata buka, ayo tutup, ayo buka, ayo tutup, ayo buka. Manusia punya sifat lupa. Pas sampean naik motor, ayo tutup, ayo buka, ayo tutup. HP bunyi, pas matanya disuruh nutup, HP-nya bunyi, lupa gak disuruh buka, nabrak cagak listrik dia semua. Deh, kita ini gak pernah kedip. Allah yang menghendaki berkedip. Kita nggak pernah menyuruh keluar masuk nafas, Allah yang memberi nafas. Buktinya sampean tidur tetap tidak. Maka mohon maaf ibu, minta sama yang maha bisa ketentraman, terutama doakan suami. Oh cuma diomeli suami, gak tepat titik diomeli, gak tepat titik diomeli, gak tepat. Iku mergo kakean omelane sampean sampai oon. Mojo kakek domeli kakek ono didongani. Saya juga belajar begitu. Saya punya istri juga. Saya selalu doakan di dalam setiap selipan doa selalu ada nama istri dan anak saya. Begitu. Jangan sampai selipan doa tidak tercatat nama mereka, karena mereka adalah kebahagiaan kita dunia sampai kok diem gitu. Modelnya kayak paham aja sampai. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini sudah sore, kita sama-sama tutup nanti dengan doa. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sebenarnya ya karepe sik pingin terus, tapi lambene wis lecek.
udah capek. Gini Ibu, yang penting pertanyaan yang 6 man robuka, siapa Tuhanmu, Allah, nabimu, malaikat dan seterusnya, pokok jaga sholatnya. Insya Allah pasti bisa, karena jawabannya semua ada di dalam sholat kita. Siapa nabimu, di dalam sholat ada sholawat, di dalam sholat ada 2 kalimat syahadat, Muhammad nabi saya. Apa agamamu? Sholat adalah tiang agama. Siapa yang menjaga sholatnya, dia menegakkan dengan sampean sholat, agama sampean terjaga, otomatis apa agamamu? Islam agama saya. Kalau orang nggak sholat, dia merobohkan agama. Jangan harap bisa menjawabnya. Yang keempat, mana kiblatmu? Otomatis, karena di setiap kita sholat menghadap ke arah, gak usah kita mikir, langsung bisa menjawab. Kelima, apa panutanmu? Sholat adalah perintah yang ada di dalam ayat berarti kita mengamalkan isi aqimus sholata lidzikri, dirikan sholat supaya ingat Allah. Berarti kita melaksanakan perintah Al-Quran, kalam dari Allah Ta'ala, otomatis insya Allah kita mudah menjawabnya. Siapa saudaramu? Di dalam sholat, setiap akhir sholat selalu ditutup dengan salam, mendoakan saudara kita, terutama yang seiman seagama. Kalau sholat kan pasti terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalau waktu sholat, salam sholat akhir itu, akhir di dalam sholat ketika salam juga masih noleh ke kanan kiri kan? Oh, tak kira nanti dirubah ke atas sama ke bawah. Tak boleh, itu sunnah Nabi memang harus kanan kiri. Karena Assalamualaikum warahmatullahi, siapapun saudaraku yang di kananku, dari mulai sini sampai ujung jagat kanan sana, aku doakan keselamatan dan berkah untukmu. Yang di kanan, yang di kiri juga mendoakan. Otomatis orang yang menjaga sholatnya, dia menjaga doa untuk sesamanya. Siapa saudaramu? Muslimin muslimat, insya Allah mudah-mudahan semua husnul khatimah. Amin. Ya Ros, gak pakai musik karena ini sambung doa. Artinya gak pakai rebana dulu. Semuanya yang gak baca, tak doakan mulai cepat untungnya. Mau coba bareng-bareng. Pak Ustaz gak apal, umi ham gitu nih. Harus baca ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfaka ya jibratan ya ruhailan wal karami. Ini sholawat untuk hadirin semua, dari yang muda hingga sampai yang ngaku. Jangan diem aja, gak mau ngaku tua ini ya. Ini sholawat untuk hadirin semua, dari yang muda hingga sampai yang mumpung kita hidup di alam dunia, amal ibadah mari tingkatkan segera. Ya Rasulullah, semua salamun ya Rafi'a niwa daraji adfatayati ratal alamin ya ruhailal judi wal karami. Semua hadirin yang putra dan yang putri, mari istiqomah zikir dan mengaji. Hidup di dunia kita harus berhati-hati. Setiap manusia kelak pasti akan mati. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfatayati ratal alamin ya khairul judi
nikmati bukanlah harta dan benda, bukan rumah, bukan tanah yang dibawa, tidak. Namun zikir dan ibadah yang sempurna, ilmu manfaat, amal jariah, doa anak solih solihah ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ah sya'ni wa daraji adfat yaji waratal alamin ya ayla najudi wal karami. Ya Allah Rabbi Zat yang maha ijabah, kami mohon sisa umur semua berkah, amin. Kami mohon rumah tangga yang sakinah, hingga akhir hidup kami husnul khotimah, amin. Ya Allah, semuanya doa, amin. Ya Allah, terus saya berdoa, amin. Ya Allah Rabbal alamin, amin. Ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdal sholawati wa adada ma'lumatika wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arfa ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma anshur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna min azabid dunya wa azabil akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa jama'atina. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikan keluarga kami, jadikan anak keturunan kami, serta jadikan semua jamaah yang hadir dalam majlis ini min ahlil ilmi wa ahlil khair, bagian daripada orang-orang yang ahli berilmu dan berbuat kebaikan. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri min ahli dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca satu kali suratul Fatihah, barokah majlis yang duduk bersama kita, keluarganya dimanapun berada. Semoga semua oleh Allah dipanjangkan umurnya, disihatkan lahir batinnya, Allah kuatkan iman takwanya, Allah jadikan sakinah tentram keluarganya, Allah jadikan cukup segala kebutuhan keperluannya, dan Allah jadikan husnul khatimah fil hayatnya. Biidznillah walidallah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Iya. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Ibu yang saya hormati, mungkin demikian yang saya bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bu kalau kelamaan, ini nggak sengaja jam 4 gitu. Kesel Bu? Ora terus.